Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah pertandingan yang bisa dibilang ini adalah sebuah pembantaian murni di atas lapangan hijau. Ya, kita bakal ngomongin gimana Swedia benar-benar menghancurkan Tunisia dengan skor telak 5-1 di laga pembuka grup F di Monterrey. Sebagai analis, saya melihat ada banyak banget detail gila di pertandingan ini. Jadi, mari kita langsung bongkar taktiknya, melihat gambaran besarnya, dan cari tahu gimana skema penyerangan, kesalahan fatal, serta kejeniusan taktikal bisa bersatu dalam satu laga yang super menghibur ini. Nah, biar rapi, ini dia starting 11 materi kita hari ini. Pertama, kebangkitan Swedia bersama Graham Potter. Kedua, anomali XG alias efisiensi mutlak Swedia. Ketiga, duo maut Isak dan Gyökeres. Keempat, blunder fatal lini belakang Tunisia. Dan yang kelima, rekor instan dari sang super sub. Formasi analisis kita udah siap nih. Yuk, kita mulai kick off. Oke, kita masuk ke poin pertama. Kebangkitan Swedia di bawah tangan dingin Graham Potter. Gini, transformasi Swedia di bawah Potter itu bener-bener drastis ya. Ingat kan, mereka sempat gagal total lolos ke Piala Dunia 2022. Terus juga harus susah payah lewat playoff setelah kampanye kualifikasi turnamen ini yang ya lumayan suram lah. Tapi sekarang, mereka main dengan kepercayaan diri yang luar biasa tinggi. Coba bayangin, mereka nyetak 5 gol cuma dalam satu pertandingan ini. Angka ini cuma selisih 1 gol lebih sedikit dari total keseluruhan gol mereka di sepanjang kampanye Piala Dunia 2018, di mana waktu itu mereka tembus perempat final loh. Potter ini benar-benar sukses ngebuka potensi talenta menyerang yang sebelumnya kayak tertidur. Lanjut ke bagian kedua. Ini yang paling bikin geleng-geleng kepala. Anomali XG dan efisiensi mutlak Swedia. Coba kalian perhatikan angka ini, 0,47. Ini bukan persentase penguasaan bola ya, dan jelas bukan jumlah pelanggaran. Ini adalah total expected goals atau XG gabungan dari babak pertama. Sangat-sangat rendah. Tapi lihat kontrasnya. Dari total XG gabungan yang cuma 0,47 tadi, babak pertama justru ngasilin 3 gol nyata. Buat konteks saja nih, ini adalah XG terendah dalam babak manapun di pertandingan Piala Dunia yang ngasilin 3 gol atau lebih sejak tahun 1966. Gila kan? Poin pentingnya di sini adalah Swedia itu luar biasa efisien dan klinis. Dari 13 total tembakan yang mereka buat sepanjang pertandingan, 7 diantaranya tepat sasaran. Ini sih benar-benar masterclass penyelesaian akhir di sepertiga akhir lapangan lawan. Gak ada ampun. Masuk ke poin ketiga, kita bahas aktor utamanya. Duo maut, Isak dan Gyökeres. Chemistry dua pemain ini di lini depan, wah itu mimpi buruk buat pertahanan lawan. Alexander Isak dan Viktor Gyökeres masing-masing nyumbang 1 gol dan 1 assist. Kalian bisa lihat gimana mereka saling melengkapi. Di menit ke-30, Isak lari kenceng nyambut umpan terobosan ciamik dari Gyökeres, terus ngelepasin tembakan rendah dari tepi kotak penalti buat cetak gol. Terus di menit ke-59 gantian nih perannya. Pas Isak nerima bola liar gara-gara bek lawan blunder, dia langsung sodorin bola ke Gyökeres yang dengan tenang dan tajam ngeksekusi peluang itu jadi gol. Pemahaman ruang dan posisi mereka berdua tuh udah level elit banget. Dan asal kalian tahu ya, performa brilian ini langsung naruh nama mereka sejajar sama legenda Swedia. Isak dan Gyökeres sekarang jadi duo Swedia kedua di mana keduanya berhasil cetak gol sekaligus assist dalam satu laga Piala Dunia sejak 1966. Siapa pendahulunya? Nggak lain dan nggak bukan Kenneth Anderson dan Martin Dahlin pas ngelawan Arab Saudi di Piala Dunia 1994. Jadi ini bukan cuma performa bagus biasa, ini adalah performa bersejarah yang ngebawa kita nostalgia ke era keemasan sepak bola Swedia. Nah di poin keempat ini, kita harus pindah fokus ngomongin soal blunder fatal dari lini belakang Tunisia. Jujur aja, laga ini adalah mimpi buruk buat kiper Tunisia Abdelmuhib Camah. 3 blunder fatal yang dia lakuin bikin dia jadi arsitek kekalahan timnya sendiri. Menit ke-7, sapuan bolanya yang ceroboh ngasih ruang buat Yasin Ayari cetak gol jarak jauh. Terus di menit ke-30, tembakan rendah Isak yang sebenarnya gampang diantisipasi, malah lepas dari tangkapan. Dan puncaknya di menit ke-59, dia ngegulirin bola ke Elias Shiri yang jelas-jelas lagi nggak siap. Sentuhan Shiri yang buruk langsung diserobat Isak dan berujung golnya Gyökeres. Deretan kesalahan ini kerasa makin nyesek karena sebenarnya Tunisia sempat bangkit sebelum turun minum lewat sundulan tajam Omar Rekik dari umpan silang akurat Hannibal Mejbri. Tapi ya gitu, momentum bagus mereka hancur gara-gara pertahanan mereka sendiri. Terakhir, poin kelima. Rekor instan dari sang super sub.
Timeline gol ini gila banget, kalian harus dengerin. Menit ke-89, Matthias van Berg masuk lapangan. Terus ada tendangan bebas, bola nyentuh Isak yang kebetulan bikin Van Berg ada di posisi onside. Dan bam! Cuma butuh 18 detik setelah dia injek rumput, Van Berg langsung nyetak gol dari sentuhan pertamanya. Emang sih sempat dianulir karena dikira offside, tapi VAR ngebuktiin gol itu sah. Bayangin ini adalah gol tercepat kedua dari pemain pengganti dalam sejarah Piala Dunia. Insting pembunuh yang luar biasa dari seorang pemain cadangan. Buat nambahin manisnya malam itu buat Swedia, Sven Bergs ini ternyata jadi pemain pengganti Swedia pertama yang nyetak gol di Piala Dunia setelah terakhir kali Glenn Stromberg ngelakuin hal yang sama ke gawang Skotlandia di tahun 1990. Belum selesai di situ, Yacine Ayari, pemain keturunan Tunisia yang nyetak gol pertama di awal laga tadi, nutup pertandingan lewat tendangan keras jarak jauh di detik-detik terakhir dan mencetak brace. Jadi laga ini benar-benar dibuka dan ditutup dengan sempurna sama Ayari. Kedalaman skuad Swedia ini beneran ngeri banget. Jadi, setelah kita ngebedah dominasi taktis mereka, ngelihat efisiensi yang bersejarah, dan betapa berbahayanya pemain dari bangku cadangan, ada satu fakta penting nih. Di pertandingan grup F lainnya, Belanda dan Jepang imbang 2-2. Ini otomatis bikin Swedia langsung nangkring di puncak klasemen dengan selisih gol yang masif banget. Nah, pertanyaannya buat kalian sekarang, dengan performa super klinis kayak gini, seberapa jauh Swedia bisa melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah ini tanda kebangkitan sang raksasa Skandinavia atau justru ujian yang lebih berat baru nunggu mereka di depan? Coba kalian renungkan itu. Terima kasih banyak udah nyimak bedah taktik hari ini dan sampai jumpa di analisis sepak bola berikutnya.